Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Batar Rezaki Syarif Abdullah, absen 7 dari kelas 12 IPS 2. Saya di sini ingin menceritakan suatu dongeng yang berasal dari Jawa Barat, yaitu asal-usul Tangkuban Perahu. Dahulu kala terdapat kerajaan di Jawa Barat yang dipimpin oleh raja bernama Sumbi Purbangkara. Dia memiliki putri bernama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi kecil sangat dimanja. Apapun permintaannya selalu dituruti. Meskipun demikian, raja selalu sayang padanya. Seiring berjalannya waktu, Dayang Sumbi pun tumbuh menjadi wanita yang sangat cantik. Kecantikannya ini membuat para pangeran dan raja saling berperang untuk mendapatkan Dayang Sumbi. Untuk menghindari peperangan tersebut, Dayang Sumbi pun pindah ke sebuah pondok di tepi hutan. Di pondok itu, Dayang Sumbi gemar sekali menenun. Hingga suatu saat, pada saat Dayang Sumbi sedang asik menenun, tiba-tiba benangnya terjatuh. Dan ia berkata, "Aduh, malas sekali untuk mengambilnya. Aku bersumpah, barang siapa yang mengambil benangku yang terjatuh, akan kujadikan suami jika ia laki-laki." Benang yang terjatuh tersebut diambil oleh Tumang, anjing kerajaan yang menemani Dayang Sumbi selama ia di pondok. Betapa terkejutnya Dayang Sumbi melihat si Tumang berubah menjadi wujud manusia. Dan Tumang menceritakan bagaimana keadaan aslinya. Ternyata si Tumang ini merupakan seorang jelmaan dewa yang seketika menjadi manusia pada saat bulan purnama. Sesuai sumpahnya tersebut, akhirnya Dayang Sumbi dan Tumang pun menikah, dan ia dikaruniai seorang putra bernama Sang Kuryang. Dayang Sumbi masih merahasiakan kepada Sang Kuryang kecil bahwa si Tumang adalah ayahnya. Seperti kakeknya, Sang Kuryang mempunyai keasikan berburu di hutan. Ketika berburu, ia selalu ditemani oleh Tumang. Di saat perjalanan untuk berburu rusa, Sang Kuryang pun berkata, "Nah Tumang, kita harus mendapatkan rusa yang besar untuk menu makan malam kita nanti bersama ibu." Menjelang siang, Sang Kuryang pun belum melihat rusa seekor pun. Sang Kuryang akhirnya sedikit putus asa dan ia berkata, "Kenapa tidak ada seekor rusa pun hari ini?" Tiba-tiba Sang Kuryang pun melihat seekor babi rusa dan ia menyuruh Tumang untuk mengajarnya. "Tumang, cepat kejar babi rusa itu. Itu bisa untuk menu makan malam kita." Namun Tumang hanya terdiam, tidak mau mengejar babi rusa tersebut, hingga babi rusa tersebut melarikan diri ke dalam hutan. Tumang tahu bahwa babi rusa tersebut ialah jelmaan dewa yang bernama Yung Hyang. Sang Kuryang sangat marah pada Tumang yang tidak mau menuruti perintahnya, sehingga Tumang dibunuh oleh Sang Kuryang dan dagingnya dibawa untuk makan malam nanti. Setelah membunuh Tumang, Sang Kuryang pun pergi ke rumah. Sesampainya di rumah, ia pun berkata kepada ibu, "Ibu, aku membawa daging. Wow, dagingnya besar sekali. Akan kumasakkan untuk kita dan Tumang." "Lalu, di mana Tumang?" "Maaf Bu, sebenarnya ini daging adalah daging Tumang." "Apa? Sang Kuryang, kau benar-benar keterlaluan." Setelah mendengar pernyataan dari Sang Kuryang tersebut, Dayang Sumbi sangat marah pada Sang Kuryang hingga memukul dahi sampai Sang Kuryang pingsan. Dayang Sumbi tidak menyangka dengan apa yang dilakukannya terhadap Sang Kuryang. Ia langsung pergi meninggalkan Sang Kuryang dengan tetesan air mata. Pelariannya terhenti di sebuah gua. Di dalam gua, Dayang Sumbi pun bersemedi.
dan dewa menganugerahkan kecantikan kepada Dayang Sumbi. Ia tetap selalu terlihat cantik dan awet muda. Sementara itu, di pondok, sang Kuryang terbangun dari pingsannya. Ia mencari kemana ibunya, tapi tidak ditemukan. Ia langsung pergi, meninggalkan pondok atas kekecewaan sang Kuryang terhadap ibu yang lebih menyayangi Tumang daripada dirinya. Hingga akhirnya sang Kuryang bertemu dengan Petapa Sakti dan ia berguru kepadanya. Waktu terus berlalu, sang Kuryang kecil kini sudah berubah menjadi pemuda yang gagah. Hingga ketika sang Kuryang bertemu dengan Dayang Sumbi, tapi keduanya tidak saling mengenal. Dan pada suatu hari, ketika Dayang Sumbi dan sang Kuryang memetik buah, ia berbincang-bincang. "Hai gadis cantik, bolehkah aku membantumu?" Silakan. Keduanya saling menyukai satu sama lain. "Buah yang cantik, secantik yang memati. Kau bisa saja. Bolehkah kita istirahat sebentar? Bagaimana kalau kita istirahat di pohon itu saja?" Sang Kuryang benar-benar jatuh hati kepada Dayang Sumbi, dan ia ingin sekali Dayang Sumbi menjadi istrinya. Hari ini, sang Kuryang ingin menanyakan kepada Dayang Sumbi, apakah dia mau menjadi istrinya atau tidak. "Hai Dayang Sumbi, kapankah kau dapat menerima lamaranku?" Dayang Sumbi mau menerima lamarannya, tetapi saat ingin menjawab pertanyaannya, Dayang Sumbi dikejutkan kepada bekas luka di dahi pada sang Kuryang. Hal ini mengingatkan kepada Dayang Sumbi yang memukul anaknya sekitar 10 tahun yang lalu. Tiba-tiba Dayang Sumbi pun kaget, dan ia berkata, "Apa luka itu? Kita tidak bisa bersatu, sang Kuryang." "Kenapa?" Dayang Sumbi pun menjawab, "Karena kau adalah anakku." "Mana mungkin? Dari mana kau tahu?" "Itu kau bisa lihat dari luka yang ada di dahimu. Itu aku yang membuat." Aku tidak percaya. Pokoknya aku ingin menikah denganmu." "Kau sungguh keras kepala." "Baiklah, jika kau benar-benar ingin menikahiku, aku mempunyai 2 permintaan. Buatkan aku kapal besar dan sebuah bendungan dalam waktu 1 malam." "Baiklah, aku akan mewujudkannya." Malam pun tiba. Tanpa Dayang Sumbi ketahui, sang Kuryang yang sakti dapat memanggil jin untuk membantu permintaan Dayang Sumbi untuk membuat kapal dan sebuah bendungan. Malamnya, Dayang Sumbi pun penasaran sampai mana pekerjaan sang Kuryang dalam membuat perahu dan bendungan dalam waktu 1 malam. Betapa kagetnya ketika Dayang Sumbi melihat pekerjaan sang Kuryang yang hampir selesai. Dan Dayang Sumbi pun berdoa kepada dewa agar menggagalkan usaha sang Kuryang tersebut. Karena Dayang Sumbi tidak ingin menikahi anaknya sendiri. Dan doa Dayang Sumbi pun dikabuli oleh para dewa. Malam pun berlalu sangat cepat. Tiba-tiba matahari menyingsing dan jin-jin pun meninggalkan pekerjaannya yang belum selesai. Dan Dayang Sumbi pun menghampiri sang Kuryang sambil berkata, "Kau tidak bisa memenuhi permintaanku. Kita tidak akan bisa menikah." Dan sang Kuryang berkata, "Tidak." Sang Kuryang yang sangat marah, lalu ia menendang kapal tersebut hingga terkelungkup. Semakin lama,
perahu tersebut tertutup oleh tanah dan berubah menjadi gunung. Gunung itu sekarang kita kenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu, yang berarti perahu terpelungkup. Demikianlah cerita asal-usul Gunung Tangkuban Perahu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.